Yang ini 95.000. Ya, berarti nilai maksimumnya, penjualannya, pendapatan maksimumnya nanti 95.000 seperti itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang program linear, ya. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang konsep dasar program linear itu seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas soal cerita tentang program linear, ya. Seperti apa pembahasannya nanti kita lihat, ya. Namun seperti biasa sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi dan kami tetap semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru untuk kalian semua. Oke, yuk langsung saja simak pembahasan soalnya seperti apa. Nah, baiklah, di sini kita punya soal seperti ini. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Kemudian ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Nah, diberitahukan bahwa untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir. Nah, ini langsung ya. Kita punya 2 kg bahannya ya. Bahannya ada 8 kg tepung. Nah, ini kan karena kita pakai satuan gram, ya udah kita ubah dulu nih. Jadinya 8.000 kan. 8.000 gram ya. Kemudian yang ini 2 kg gula pasir berarti sama dengan berapa? 2000 gram ya. Nah, kemudian untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Nah, kita misalkan aja ya, misalkan kue dadarnya X gitu ya. Misalkan kue dadarnya adalah X. Kemudian kue apemnya Y ya. Kue apemnya sama dengan Y. Nah, berarti kalau begitu berdasarkan data yang ini, untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir ya, berarti berapa banyak gula pasir yang digunakan untuk membuat kue dadar. Berarti kan kalau misalnya kue dadar itu sebanyak X, berarti nanti kita pakainya 10X kan. 10X gula pasir gitu kan. Nah, kemudian kalau di kue apem gimana? Kue apem dibutuhkan 5 gram. Berarti nanti berapa banyak kue apem yang dibuat? Maka 5 kali segitu gitu ya. Jadi kalau misalnya kue apemnya sebanyak Y, berarti kita menggunakan 5 kali Y gula pasir kan gitu ya. Jadi apa? Jadinya ditambah 5Y. Nah, kemudian kita punya apa? Kita punya gula pasir seberapa? Ada 2000 kan? Ada 2000 gram, berarti ini artinya gula pasir yang digunakan nanti nggak boleh lebih dari 2000 karena kita cuma punya 2000 gram gitu. Nah, dalam matematika bahasa nggak lebih dari berarti kita simpulkan dengan ini kan ya, kurang dari atau sama dengan ya, sama 2000. Oke, ini 2000 gram sudah ya. Berarti ini artinya gini, 10 dikali 10 gram gula pasir dikali banyaknya kue dadar ditambah dengan 5 gram dikali banyaknya kue apem itu tidak lebih dari 2000 gitu kan. Nah, kemudian yang kedua apa? Untuk membuat kue, oke, ini sudah. Sedangkan untuk membuat, nah sekarang tepungnya ya kan, tepungnya. Untuk membuat kue dadar diperlukan 20 gram tepung, berarti kita punya 20X gitu kan. Kemudian kue apem 50 gram tepung, berarti kita punya 50Y ya kan. Kemudian tidak lebih dari mana dia? Sedangkan untuk membuat kue, banyaknya tepung kita punya 8000 kan, 8000 gram, berarti ini tidak lebih dari 8000 gitu. Nah, ini kita punya kendala ini. Kemudian ya tentu saja X-nya harus ini ya, harus besar sama dengan 0 dan Y-nya harus besar sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin jumlah gula pasir dan jumlah tepungnya negatif, kan nggak mungkin ya. Jadi kita langsung pasang
dia X-nya bisa sama dengan 0, Y-nya bisa sama dengan 0, seperti itu. Oke, sekarang apa? Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual Rp500 per buah, tentukan pendapatan maksimum. Nah, kita diminta untuk menentukan pendapatan maksimum. Berarti kita mencari nilai maksimum dari fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya apa? Ya tinggal berarti kita tulis fx, y sama dengan apa? X-nya tadi kan kue dadar ya. Ini kue dadar dijual seharga Rp300, berarti 300x gitu. Kemudian ditambah kue apemnya 500, berarti 500y. Nah, inilah fungsi objektifnya, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal dikerjakan dengan langkah-langkah yang seperti biasa. Ini saya bagi dulu. Nah, coba yang ini. Oh, ini bisa disederhanain ya. Yang ini kita sederhanain aja nih semuanya. Jadinya apa? Yang ini dulu deh. Yang ini kita sederhanain jadi bagi 5 ya. Bagi 5 berarti 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 2000 dibagi 5, 400 ya. 400. Kemudian yang ini bagi berapa tuh? Bagi 2, bagi 10. Bagi 10 ya. Kalau bagi 10, 10x 2x 5. Oke, bagi 10 ya. Berarti ini 2x kemudian 50 dibagi 10 berarti 5 ya. 5y kemudian lebih kecil sama dengan 8000 dibagi 10 berarti 800. Nah, kita punya ini. Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama yang ini saat x-nya 0. Untuk yang 2x tambah y sama dengan 400 berarti titiknya apa? Langsung aja. Saat x-nya 0 berarti y-nya 400 kan. Berarti 0,400 gitu ya. Kemudian saat y-nya 0 berarti x-nya berapa? 200. Oke. Nah, 200,0 ya, sorry. Ini 200,0. Sekarang untuk yang ini 2x tambah 5y berarti 2x ditambah 5y sama dengan 800. Berarti saat x-nya 0, y-nya berapa? 800 dibagi 5 yaitu 4. Bukan. 800 dibagi 5 berapa? 16 ya, 16. 160 ya, 160 ya. 160. Benar ya? 10 ya benar. 160. Kemudian saat y-nya 0 berarti 800 dibagi 2 yaitu 400 ya kan. Berarti 400,0. Oke, kita punya titik-titiknya nih. Nah, sekarang tinggal gambarkan begini. Nah, jadinya apa? Kita punya yang pertama 0,400, misalnya 400-nya di sini. 400 di sini. Kemudian 200,0 di sini. Nah, berarti kita hubungkan kan garisnya. Oke. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya yang mana? Perhatikan, karena koefisiennya sudah positif, kemudian tanahnya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya ada di kiri, ya kan? Di kiri. Berarti yang kita arsir ya, bukan daerah penyelesaiannya, yaitu di kanan, gitu. Oke. Nah, kemudian titik yang kedua kita punya 0,160, misalnya 160-nya di sini. Ya, 160. Kemudian yang kedua kita punya 400,0, berarti di sini. Nah, terus kita hubungkan. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Tandanya lebih kecil, koefisien X-nya udah positif, berarti yang kiri kan? Berarti yang kita arsir yang kanan, yang bukan daerah penyelesaiannya. Seperti ini. Nah, kemudian fungsi kendalanya ini juga sudah biasa, berarti yang kita coret yang ini ya. Kemudian untuk yang Y-nya, ini berarti yang bawah. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang mana? Yang kosong, yang bersih yang ini. Oke? Nah, berarti kita punya titik kritisnya yang mana? Yang ini kan. 0,160, ini saya ubah dulu ya. Nah, kita punya titik kritis 0,160. 0,160. Nah, kita masukkan ke fungsi
kita masukkan ke fungsi ininya, fungsi objektifnya ya, yang mana, yang ini 300x ditambah 500y, berarti ini jadinya fx nya berarti 300 dikali 0 ya, 300 dikali 0 ditambah 500 dikali 160 gitu. Jadinya apa? Ini jadinya 500, ini 0 ya, tentunya 0, ini 5 kali 16 80 ribu ya kan, 80 ribu. Kemudian kalau yang titik kritis yang ini belum tahu ya. Kalau ini dulu deh, yang ini 200,0 ya, 200,0. Titik kritis 200,0. Berarti 300 dikali 200 gitu kan. Kemudian ditambah 500 kali 0. Nah ini 300 kali 200 6 ya, 60.000 ya, 60.000 tambah 0 jadi 60.000. Kemudian kalau yang ini kita cari dulu nih, kita bisa pakai eliminasi ya. Ini kan bisa dieliminasi langsung aja. 2x tambah 3y, 2x tambah y sama dengan 400. Kemudian 2x tambah 5y, yang ini ya, yang ini kita eliminasi yang ini, tambah 5y sama dengan 800 ya, berarti langsung aja kurang kan, jadinya kita kurang ke atas saja, atau gini deh, min 4y boleh, min 4y sama dengan min 400, berarti y nya berapa? Y nya sama dengan 100. Berarti kalau begitu yang ini 2x tambah y, 2x ditambah 100 sama dengan 400, berarti x nya berapa? 2x sama dengan 300, atau x nya sama dengan 150 ya. Jadi titik kritis yang ini adalah 150,100. 50,100. Nah, sekarang tinggal masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi 300 dikali x nya kita ganti dengan 150 ditambah 500 kali x, y nya kita ganti dengan 100. Jadinya apa? 3 kali 15 45 ya, 45.000 ditambah 50.000. Jadinya berapa? Jadinya 95.000. Oke. Jadi nilai maksimumnya mana? Berarti nilai yang paling besar. Yang ini 80.000, yang ini 60.000, yang ini 95.000. Ya, berarti nilai maksimumnya, penjualannya, pendapatan maksimumnya nanti 95.000 seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Nah baiklah teman-teman, itulah tadi salah satu contoh soal cerita program linear ya. Masih banyak model-model soal cerita yang lain, nanti kita bahas lagi. Oleh karenanya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru lainnya khususnya tentang soal cerita program linear, ya jangan lupa di subscribe dulu channel Ardimatika kalau belum subscribe ya. Kemudian dinyalakan loncengnya, nanti ketika ada video terbaru dari Ardimatika, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Jadi kalian langsung bisa menonton video terbarunya. Oke? Selamat atas belajar, sampai jumpa di video berikutnya.